Nama Ubaidillah jadi bulan-bulanan. Kita tanpa Imam Ubaidillah, tanpa Alawiyah, Bani Alawi, mungkin kita tidak tahu apa. Nun sewu, saya harus menyangkal ucapan beliau Rois Am PBNU Kiai Haji Miftahul Akhyar. Sanad ulama NU dan warga Nahdliyin sama sekali tidak putus hanya karena batalnya nasab Ba'lawi. Mereka berusaha menyantolkan sanad ilmu masyarakat Nahdlatul Ulama dengan kelompok mereka, para kakek moyang mereka. Sanad ilmu Nahdlatul Ulama utamanya itu adalah melalui ulama Nusantara sendiri yang waktu itu di era tahun 1900-an bermukim dan menjadi imam Masjidil Haram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Sallallahu alaihi wasallam ala sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Syukur alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa bertemu, bisa berdiskusi bersama dalam rangka membahas tentang persanatan, yang mana masalah persanatan ini menjadi polemik tersendiri untuk kaum-kaum santri ataupun Nahdliyin terkait dengan pernyataan atau statement daripada Rais Am bahwasanya tanpa mereka-mereka dari Konoha kita itu tidak punya apa-apa atau tidak bisa apa-apa. Terlepas dari itu, maka kita mengangkat tema kokohnya nasab keilmuan di bumi tanpa kaum Ba'lawi. Dan semoga saja nanti dari para narasumber sedikit banyak bisa memberikan wawasan tentang persanatan keilmuan di Nusantara ini. Sebelumnya Sugeng rawuh para narasumber, ada Bapak Kiai Abdul Muiz, ada Gus Muhammad Ali Yafi. Perlu diketahui Bapak Kiai Abdul Muiz menika presidium lintas iman dan budaya Ponorogo. Deskripsi masalah sebagaimana saya katakan di awal tentang sanad adalah sebuah mata rantai keilmuan yang bisa menyambung sampai kepada Rasulullah SAW, sehingga apa yang kita dapat itu benar adanya. Sebetulnya secara istilahi sanad yang pertama itu sanad itu sebetulnya apa secara istilahi. Terus secara tanggapan ketika ada kaul yang mengatakan tanpa Ubaidillah kita itu tidak punya apa-apa atau tidak apa bahasanya, bukan apa-apa. Jadi seakan-akan kita niku bodoh sebodoh-bodohnya.
Oke, yang kedua, poin yang kedua, sekuat apakah sanad pribumi kepada Rasulullah SAW? Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Malam hari ini kita sedang membahas masalah sanad ilmu. Karena akhir-akhir ini menjadi fenomena baru ketika nasab itu ada yang dimentahkan, yaitu nasabnya para Alu Ba'lawi, para Habib itu dimentahkan oleh beberapa kitab yang sudah ditulis era sebelum adanya Ba'lawi dan diungkapkan oleh Kiai Himaduddin Osman Al-Bantani, maka pintu lain adalah sanad. Mereka berusaha menyantolkan sanad ilmu masyarakat Nahdlatul Ulama dengan kelompok mereka, para kakek moyang mereka. Sayangnya, menurut saya pemahaman seperti itu termentahkan oleh fakta sejarah dan fakta yang tertulis oleh data ilmiah di dalam kitab Kifayatul Mustafid fi ma'ala bihil asanid, yang sudah lazim banyak dipahami oleh kaum Nahdlatul Ulama, bahwasanya para ulama Nahdlatul Ulama, para pendirinya, muasisnya, hampir semua adalah murid daripada Syekh Mahfud At-Tarmasi. Naik ke gurunya yang lebih dekat, yaitu Kiai Soleh bin Umar alias Syekh Soleh Darat. Dari dua sosok tersebut, sanad ilmu sama sekali tidak ada sambungannya kepada orang-orang atau para masyayikh dari Bani Ba'lawi. Andaikan ada, ya sekedar ada, tapi tidak mengikat dan tidak menjadi pokok sanad daripada ilmu ulama para pendiri Nahdlatul Ulama. Dan itu sudah dipastikan, karena di dalam Kifayatul Mustafid beberapa murid daripada Syekh Mahfud At-Tarmasi sudah diterangkan, walaupun tidak semua, tapi ditulis beberapa murid beliau yang kelihatan unggul. Dan diantaranya jelas-jelas para pendiri NU. Artinya dari situ sudah terlihat bahwasanya sanad ilmu Nahdlatul Ulama utamanya itu adalah melalui ulama Nusantara sendiri, yang waktu itu di era tahun 1900-an bermukim dan menjadi imam Masjidil Haram atau menjadi mufti Makkah. Tidak ada urusan dengan sanad ilmu yang konon diklaim oleh kaum Ba'lawi. Sehingga apabila ada klaim bahwa kalau sampean tidak percaya sanad dari nasab Ba'lawi, maka sanadmu akan putus, itu sama sekali tidak benar. Nun sewu, saya harus menyangkal ucapan beliau Rois Am PBNU Kiai Haji Miftahul Akhyar. Sanad ulama NU dan warga Nahdliyin sama sekali tidak putus hanya karena batalnya nasab Ba'lawi, karena sanad ilmu ulama NU melalui para pendiri ulama NU, tidak melalui sanad ilmu ulama Ba'lawi. Itu yang harus saya sampaikan hari ini, Mas Anang, agar diketahui masyarakat banyak. Monggo. Sambung menyambung. Ini nyambung dari pernyataan Pak Yai Muiz terkait dengan
kesanatan ulama Nusantara wabil khusus yang bermuara di Syekh Mahfud At-Tirmidzi atau Syekh Mahfud Termas. Jadi di kitabnya itu sudah jelas, kitabnya ada, yaitu kitab Kifayatul Mustafid lima ala minal asanid, ingkang menulis yaitu Syekh Syekh Abi Fat Muhammad Yasin bin Isa Al-Fadani Al-Maki. Ini sudah tertulis di situ. Walaupun di sini ada dari golongan habaib, golongan habib. Ini tertulis di kitabnya. Ini saya bacakan ya. Wa minhum al-alamah al-habib al-waraq an-nasib al-syed Husain bin Muhammad bin Husain al-Habsi al-Mutawaffa sanah 1330. Sami'tu minhu jumlatam mustaksiratam min awaidis sahihil Bukhari wa awakhiri. Nah, ini ya sempat tertulis di sini juga. Tapi yang menjadi catatan untuk ada istilah muktamad, jadi sanad yang bisa dibuat pegangan dari yang dicatat di kitab setelahnya ini, rata-rata ini bermuara kepada nyambung dari Syekh Mahfud nyambung kepada Syekh Abu Bakar As-Sato. Nah ini menjadi catatan. Jadi berarti kan Syekh Mahfud berguru kepada Habib ya hanya sebagian, dan itu sebagian kecil. Yang banyak niku dari Syekh ulama Makkah, bahkan di dalam kitabnya itu dari bapaknya sendiri, menika Mbah Abdullah bin Abdul Manan dari Termas, sedone teng Mekah, teng Malang. Terus selain dari nyambung ke atas Syekh Abu Bakar As-Sato, nyambung ke Syekh Amin Al-Madani. Ini rata-rata semuanya ke situ. Nah, di samping saya ini ada musajjar silsilah sanad. Jadi bagaimana sanad itu menyambung ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari mazhab Imam Asy-Syafi'i. Nah, dari sini saya lihat tadi gitu, belum ada sama sekali dari golongan Ba'lawi. Ini menjadi catatan besar. Jadi ketika ada yang mengklaim bahwa belajarmu orang ngakoni Ba'lawi berarti sanate terputus. Terus sanatnya terputus ya. Dan bahkan tadi saya juga membaca dari tarjamahnya. Jadi saya Husain Al-Habsi tadi kan juga punya kitab sanad. Ya nanti ya lebih lanjut nanti kita bicarakan, atau monggo nyambung rian Pak. Ini saya bacakan dari beberapa ulama yang masuk di dalam para murid Syekh Mahfud At-Tirmidzi. Ini ditulis ittisolatuhu bihi, ketersambungan beberapa ulama
kepada Syekh Mahfud At-Tarmasi. Qala armi an syuyukhi Syekh Umar bin Hamdan Al-Makhrosi Muhaddisul Haramain. Jadi salah satu muridnya adalah ahli hadis Makkah dan Madinah. Wal muqri'u dan ahli qiraah Asyihab Ahmad bin Abdullah Al-Mahallati Asyami Thumma Al-Maki. Jadi namanya adalah Syihabuddin Ahmad bin Abdullah Al-Mahallati Asyami. Kemudian setelah dari Syam beliau hijrah ke Makkah. Kemudian berikutnya murid yang cukup terkenal adalah Kiai Al-Muftin Muhammad Bakir bin Nur Al-Jogjawi Thumma Al-Maki. Ada Syekh Bakir dari Yogyakarta yang kemudian juga menjadi imam Masjidil Haram sehingga tinggal di Makkah. Berikutnya ada Kiai Abdul Muhid bin Ya'qub As-Sidoarjo. Kiai Muhid bin Ya'qub Sidoarjo itu salah satu murid Syekh Mahfud At-Tarmasi. Thumma Al-Maki, kemudian beliau juga hijrah di Makkah dan menjadi imam Masjidil Haram. Kemudian Syekh Muammar bin Kiai Baidawi bin Abdul Aziz Al-Lasemi, yaitu Kiai Muammar bin Kiai Baidawi bin Abdul Aziz Lasem. Lasem niku melok Rembang. Berikutnya ada lagi Kiai Maksum bin Ahmad Al-Lasemi. Berikutnya adalah Kiai Maksum. Kiai Maksum itu adalah bapaknya Kiai Ali Maksum, yang kemudian beliau Mbah Ali Maksum nanti di Pondok Al-Munawir Kreapak Yogyakarta. Nah, Kiai Maksum ini sempat menggantikan posisi Mbah Kiai Dimyati ketika kevakuman kepemimpinan di Pondok Termas di era itu. Artinya sejarahnya jelas karena beliau juga murid Syekh Mahfud dan murid Syekh Dimyati At-Tarmasi. Kemudian Kiai Abdul Wahab bin Hasbullah Al-Jombani wa akharin. Selain itu ada Mbah Wahab Hasbullah. Ini kan jelas pendiri Nahdlatul Ulama. Jadi kalau ada pertanyaan siapa pendiri Nahdlatul Ulama, yang benar adalah Kiai Wahab Hasbullah bersama Mas Alwi terutama dari Drosemo. Nah, sementara Mbah Hasyim Asy'ari diangkat menjadi Rois Akbar, bukan ketua, Rois Akbar. Ketuanya adalah Mbah Hasan Gipo, salah satu pelopor Nahdlatul Ulama. Jadi pendirinya adalah orang-orang muda yang waktu itu berjuang di situ. Kemudian selain itu masih ada lagi beberapa kiai yang mungkin tidak tercatat. Sebenarnya yang sangat populer adalah Kiai Hasyim Asy'ari. Terus ada lagi Kiai Khalil Bangkalan. Itu semua muridnya Syekh Mahfud At-Tarmasi. Itu yang dari At-Tarmasi atau dari Syekh Mahfud langsung. Sementara yang murid daripada Kiai Dimyati, adiknya Syekh Mahfud, itu juga jelas sekali murid-murid Termas di era Kiai Dimyati itu. Salah satunya adalah Syekh Hamid Pasuruan. Ada lagi Mbah Kiai Mustaqim yang akhirnya mendirikan Pondok Peta di Tulungagung. Kemudian ada lagi Kiai Hambali dari dekat Pekalongan itu mana? Batang. Yang akhirnya menjadi pelopor pendiri NU di tempat itu. Kemudian ada lagi Mbah Jazuli, pendiri Pondok Ploso. Jadi sebenarnya Gus Kausar itu nggak perlu khawatir kalau sanadnya putus karena tidak mengakui Baklawi. Soalnya apa? Mbah Jazuli itu adalah muridnya Mbah Dimyati. Mbah Dimyati itu adik dan muridnya Syekh Mahfud At-Tarmasi. Jadi jangan khawatir, tidak ada putusnya sanad atau mata rantai keilmuan
orang-orang Nahdlatul Ulama. Jadi dan itu masyhur sekali. Selain itu, para pendiri Nahdlatul Ulama juga berguru kepada Syekh Nawawi Al-Bantani. Jadi sanadnya masih banyak dan lebih jelas, lebih valid dan bisa dipertanggungjawabkan. Seperti sanad yang dibawakan, yang ditulis dalam kitab Kifayatul Mustafid itu, dijelaskan sanad hadis kitab ABCD dari ulama siapa. Nanti kitab fikih ABCD dari ulama siapa. Kitab bacaan Al-Quran itu dari imam siapa, itu dijelaskan. Artinya tidak tidak sembrono, ditulis betul dengan sangat teliti. Jadi di dalam kitab Kifayatul Mustafid itu dijelaskan mazhab orang-orang Nahdlatul Ulama dari Syekh Mahfud sampai Imam Syafi'i itu dijelaskan. Mazhab mustalahul hadis dijelaskan di situ, ditulis satu persatu. Sanad Bukhari dari Imam Bukhari sampai Syekh Mahfud ditulis semua. Sanad Imam Muslim, Imam Tirmidzi, sanad Sunan An-Nasa'i itu ditulis semua sampai pada penulis kitab tersebut. Sampai nuwun sewu, sanad sing jenenge Hizib Nasor ditulis di situ. Sampai Abdul Hasan Sadli. Sanad talqin ditulis sampai Sayyidina Ali, sampai Rasulullah, sampai dari malaikat Jibril, dari Allah Subhanahu wa taala. Ditulis semua dengan teliti dan tidak melalui baklawi. Artinya agama kita itu muttasil, utuh, tanpa ada sanad melalui baklawi. Itu yang perlu saya tegaskan kembali. Mungkin disambung monggo. Nah, itu sudah jelas. Secara global, sanad keilmuan pribumi itu sudah jelas. Bahwasanya memang pribumi pada kala itu sudah sampai ke sana. Dan pada saat itu belum terkenal Yaman, ya Pak? Pada saat itu belum. Yaman itu belum terkenal. Seperti terkenal sebagai tempat ilmu. Itu. Yang masyhur tetap Mesir, Egypt sebagai babul ilmi, ya Pak. Ya ada banyak tempat, ada Mesir, ada Baghdad, ada Makkah, ada Madinah, jelas. Kalau ditarik ke atas itu kan Syekh Mahfud bin Abdullah bin Abdul Manan itu dalam buku sejarah itu Mas Sofran itu saya lihat pegang buku itu tertulis di Mesir sana bahwasanya Mbah Abdul Manan itu termasuk kelompok pertama yang belajar, kelompok mahasiswa pertama dari Indonesia yang belajar di Mesir. Tertulis dalam kitab Miftahul Manan itu kan ada, nah itu seangkatannya Syekh Arsyad Al-Banjari. Dan konon katanya beliau Gus Lukman Syekh Abdul Manan itu punya murid yang namanya Mbah Soleh. Di sini tertulis Mbah Soleh Madura. Nah, ada cerita dari Gus Lukman, Mbah Khalil Bangkalan itu pernah nyantri dengan Mbah Soleh. Nah itu sambung lagi. Jadi tidak karena ditarik ke atas itu Nusantara kan tidak begitu banyak Pak. Jadi pengerucutan daripada sanad di Indonesia Nusantara ini pribumi semuanya. Jadi catatan sejarah jelas terverifikasi. Nah, terkait dengan tadi Gus Yapi menyatakan Al-Habib Husain bin
bin Muhammad Al-Habsyi. Terlepas dari itu kan bukan klan, yang dibawakan bukan klan. Yang perlu kita pahami bersama bahwasanya di situ bukan klan yang dibawa, tapi individu. Kenyataannya Habib Husain itu sampai sedo, sampai wafatnya itu di Mekah, dan gurunya jelas bukan dari Baklawi gitu. Ya kan keilmuannya jelas, Pak. Sanad keilmuannya yang kita dan Habib Husain itu tidak membawa klannya, tapi secara individu. Mungkin nanti bisa dijelaskan tentang itu daripada mungkin timbul pertanyaan. Ranten banyak dari teman-teman kita sendiri pun permasalahan itu sesuatu ngambangnya ketika itu disebut Al-Habsyi, Al-Atas, Al-Syekab dan Al-Alma lain sebagainya, itu cenderung membawa klannya, bukan ketokohannya, terus ke atasnya lagi ke siapa. Dan saya mencari-cari, saya baca berkali-kali itu kok belum nemu di Tobaqoh Syafi'iyah Kubro itu yang mencatut nama Ubaidillah ataupun Fakih Muqaddam, tidak ada. Di situ kan Tobaqohnya ataupun biografinya para ulama-ulama Syafi'iyah si masyhur itu kan, itu nyatanya juga tidak ada. Jadi seharusnya pakai Muqaddam kan saya sendiri. madhab sendiri ya. Iya. Oh iya. Mungkin saja seperti itu. Jadi ada yang menyatakan seperti itu juga, kalau Ba'alawi itu madhab baru di Indonesia juga ada. Jadi kembali lagi masalah persanatan di Nusantara, artinya di bumi Nusantara menika secara awam niku banyak teman-teman kita yang masih bimbang ketika disebut kata Al-Habib dan suku marganya itu cenderung dipukul rata secara membawa klan. Nah, menika mungkin saged dijelasake dari Pak Muis apa Gus Syafi. Jadi kersane gamblang untuk bahwasanya itu memang diri pribadi yang berguru kepada non Baklawi. Datanya di Kifayah Mustafid ataupun di terjemah kitab Mbah Mahfud tidak ada seperti itu. Monggo. Jadi mungkin perlu saya ulang ya, masalah Habib Husain bin Muhammad bin Husain itu memang disebut bahwa Syekh Mahfud At-Tarmasi itu ikut mendengarkan, bukan berguru ya, tidak darrosa tapi sami'at, bahasanya sami'at. Jadi tidak darrosa, beda. Jadi mendengar min awailil Bukhari wa awakhirihi. Iya. Jadi ya mendengar beberapa banyak lah dari paparan Habib Husain bin Muhammad bin Husain itu dari beberapa awalan Sahih Bukhari dan akhiran Sahih Bukhari. Jadi memang itu tidak bisa dianggap sebagai sanad muktabar atau muktamad karena tidak seluruhnya. Sementara
kepada Sayyid Abu Bakar Syatok dan Syekh Amin Al-Madani, Syekh Mahfud itu mempelajari 4-5 kali kataman. Jadi beda, karena mempelajari darrosa dia. Jadi tertib sampai 5 kataman atau 4 kataman kepada Syekh Amin Al-Madani atau kepada Sayyid Abu Bakar Syatok. Sementara kepada Habib Husain bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi itu hanya mendengar muktasiron min awaili wa awakhirihi, beda, artinya tidak darrosa. Memang bisa disambungkan sanadnya di situ, di awakhiri atau awaili itu, tapi tidak seluruh Sahih Bukhari. Sementara untuk sanad yang tertib Sahih Bukhari jelas dari 2 guru beliau yang sangat populer, yaitu Sayyid Abu Bakar Syatok dan Sayyid Amin Al-Madani. Mungkin itu penegasan saya. Mas Syekh Habib ya, Habib Husain Al-Habsyi. Yeah. Ini ya agak menarik tadi kan yang di apa jenis digawa-gawa ngalor ngidul kan niku. Jadi dari ketersambungan sanad dari Syekh Husain bin Muhammad Al-Habsyi. Ketika jadi ngeten ya, ketika ini ada kitab di flashback dulu. Jadi orang Jawa itu bisa apa? Jadi di sini Syekh Mahfud itu benar-benar membuktikan bahwa ya orang Jawa itu bisa. Nah buktinya apa? Nah ini buktinya karangan karya beliau Hasyiah At-Tarmasi. Dalam kitab Hasyiah At-Tarmasi ini Mbah Mahfud ini menghasyiai syarah dari Al-Alamah Ibnu Hajar. Jadi dari Syekh Ibnu Hajar menghasyiai syarahnya Ibnu Hajar Al-Haytami. Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami ini mensarai syarahnya kitab Muqaddimah Hadramiyah, Muqaddimah Bafadol. Nah ini Bafadol ini dari mana? Dari Tarim. Jadi kitab sing saka Tarim kuwi tipis disarai Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami malih rada kandel, disarai Syekh Mahfud At-Tarmasi saya kandel jumlahnya 8 jilid. Ya ini 1 jilidnya 1 gini. Jadi orang Jawa ini ya lebih cerdas. Dan menjadi catatan lagi bahwa Muqaddimah Hadramiyah ini apakah dari golongan Ba'alawi apa bukan? Nah ini saya bacakan dari tarjamahnya. Jadi yang mengarang Muqaddimah Hadramiyah itu Abdullah bin Abdurrahman Bafadol Al-Hadrami Asy-Syafi'i. Di sini marganya juga disebutkan. Ini panjang ya, saya bacakan dan jelas. Ini halaman 28 di kitab Hasyiah At-Tarmasi juz awal. Huwa al-faqih al-imam al-alamah al-arif billah sahibul musannifatin nafi'ah Abdullah bin Abdurrahman bin Abi Bakr bin Muhammad al-Hajj bin Abdurrahman bin Abdullah bin Yahya bin Al-Qadi Ahmad bin Muhammad bin Fadl bin Muhammad bin Abdul Karim Bafadol Al-Qahtani. Jadi ini jelas bukan Ba'lawi. Jadi Muqaddimah Hadramiyah ini kitab
kitab fikih yang dikarang dengan tegas ini ditulis bahwa ini berasal dari Qahtan, bangsa Qahtan. Bukan. Lah ini aneh juga. Di sini punya murid. Ini malah kowendel kayak marga Husaini. Lah punya talamizatihi. Bagaimana sih? Al-Faqih Alamah Abdullah di sini Abdurrahman ya. Ini punya murid Sayyid Syarif Alamah Al-Hamam Muhammad bin Abdurrahman Al-Asqa bin Al-Faqih Abdullah Bal-Faqih Ba'lawi Al-Husaini At-Tarimi Al-Mutawafa sana. Jadi sana 917. Jadi Syekh Bafadol wow sing punya karya Muqaddimah Hadramiyah yang disarai oleh siapa tadi? Ibnu Hajar Al-Haytami. Ini punya murid namanya Abdurrahman Bafaqih ngoten mawon dari bangsa Ba'lawi Husaini Tarimi. Ini neng orang gak sarap enggak. Ini dari 850 sampai 818. Niki 918. Lah niki sedane dadi ora suwi ya, Pak. Mboten kacek sithik sedane. Niki Al-Mutawafa 917. Nah, dicek iki sedane. Ya ini jadi catatan. Apakah Sarah Muqaddimah Hadramiyah ini dari Ba'lawi? Bukan. Muqaddimah Hadramiyah ini dari Syekh Bahbadul bangsane Qahtan. Karuan ngono Pak ya. Orang aku keturunan Kanjeng Nabi. Nah, terus disarai lagi oleh Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami, terus disarai lagi hasiyah. Jadi sarah itu namanya hasiyah 8 jilid oleh Syekh Mahfud At-Tarmasi. Jadi Syekh Mahfud niku lawang kitabe gurune Abu Bakar As-Sato niku Yanatut Thalibin niku hanya 4 jilid. Iku ya separuhnya ini 8 jilid lebih tebal dari Yanatut Thalibin. Jadi ya orang Jawa bisa apa ya? Bisa gitu Pak ya. Jadi perkara ngalim itu bukan apa jenenge ora rasa diketok-ketokne rasa dadak gaya embel-embel jeneng keturunane Nabi ya iso ae. Habis nambahin. Mungkin sedikit tambahan ya. Jadi bukan masalah kandeli 8 jilid kalau khasiah bagi saya. Khasiah bagi saya adalah melengkapi kitab fikih yang ditulis oleh Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, dilengkapi dengan seluruh usul yang ada, dari hadis yang ada, dari ayat yang ada, kemudian dari pendapat 4 imam yang ada dan 4 imam madhab. Maksudnya murid-muridnya 4 imam ini. Itu semua sumbernya ditulis oleh Syekh Mahfud At-Tarmasi. Artinya apa? Orang Jawa itu kalau sudah meneliti, ya betul-betul teliti
dicari sumber aslinya dan tidak dibuat-buat. Jadi bisa dipertanggungjawabkan secara literasi, data, dan fakta sejarah, semua ditelusuri. Bukan asal tulis, diverifikasi dalil-dalil yang ada di dalam kitab Minhajul Qawim itu. Itu tambahan saja. Nah, itu tadi penjelasan mengenai bahasanya, mengenai apa niku sanad yang terkait dengan Habib, dikatakan di kitab Al-Habib itu memang seperti secara pribadi itu, bukan secara golongan, dan dilihat dari metode atau sistem penerimaan itu memang minhum Pak ya, sebagian kecil, dan yang prioritas kan daripada Sayyid Abu Bakar Syato dan Sayyid Amin Al-Madani. Ditambahkan lagi dari keterangan Gus Yafi sudah sangat jelas mengenai saya Habib Husain Al-Habsyi itu tadi. Jadi memang betul-betul sangat keilmuan pribumi ini tidak diragukan lagi, tidak kaleng-kaleng. Baik sebelum itu tertulis di relief Borobudur, cerdas, sudah berlayar tahun berapa itu, berlayar sampai negeri Fir'aun sana. Dan tahun 1285 Hijriah kakeknya Syekh Mahfud itu bertemu dengan Syekh Abdul Manan, bertemu dengan Sayyid Ahmad Zaini Dahlan, Syekh Ahmad Khasif atau Asyambasi, terus di Mesir Ibrahim Al-Bajuri sebagai gurunya, dan banyak sekali. Nah itu kan jelas di Kifayatul Mustafid kan ketika itu sudah nyampe Ahmad bin Zaini Dahlan ataupun Ibrahim Al-Bajuri kan ke atasnya jelas. Iya kan? Nah tuh, nah, maka dari itu untuk kita sebagai generasi muda, ya, jangan sampai tidak tahu lah masalah kesanatan. Ini nek mboten duwe ngeten iki tetep oleh kok. Nggih lah, musuh pendoktrin ini tidak pede orang duwe ngene iki. Manut bawaan. Jadi kita simpulkan sementara ini sudah jelas cetha wela-wela gitu. Sanad keilmuan pribumi mulai Khotib Asyambasi, Syekh Arsad, Syekh Abdul Manan, Syekh Abdullah, Syekh Dimyati, Syekh Mahfud, dan menelurkan apa niku ulama-ulama termasuk pendiri-pendiri NU dan tokoh-tokoh NU dan pendiri-pendiri pondok besar. Sebetulnya badhe diaturake masalah kitab sanate termas niki ya ge iya ge ora ngono Pak Isya. Mungkin ya sudah saatnya keluar Pak Isya. Harus dikeluarkan ini. Terpaksa harus dikeluarkan ini. Sebetulnya dek wingi-wingi wis ajeng meneng mawon mboten. Kok terusno engko tarane riya apa anu ndak, ini jadi untuk membangkitkan rasa semangat daripada kaum santri yang kemarin kok didoktrin ora nek Pak Alawi arep iso apa duwemu apa dan lain sebagainya. Jadi inilah sanad keilmuan terutama
Ini di kalangan Jawa sudah jelas. Nah kemarin-kemarin kan juga beredar tau, masalah sanad Quran itu. Kalau Mbah Munawir kan sudah jelas itu termasuk. Ya nanti diatur ke Pak Mus untuk sanad Quran yang kemarin juga dibelokkan dibelokkan ke sana, dibelokkan ke sini dan lain sebagainya. Koyo wis ora enek wis kaum bodoh-bodoh Jawa iki jan. Mesake ini nek dibodoh-bodohke. Kita kan kudu jelaske to niku. Nek mboten jelaske terus merasa bodoh keterlaluan tenggelam dalam kebodohan malah repot. Ya, monggo Pak Mus nek jelaske badhe sanad nambahi sanad napa Al-Qur'an. Perlu saya tambahkan ya, untuk sanad qiraat terutama. Sanad Quran adalah sanad qiraat. Sanad qiraat itu populer namanya ada qiraat sab'ah. Padahal lebih besar dari itu. Syekh Mahfud itu sudah mempelajari 14 qiraat. Jadi arba'ata asyara qiraatan. 14 cara membaca Al-Quran dengan benar semua 14-nya ini. Dan semuanya bersumber kepada para ahli mukri yang semuanya tersambung kepada Rasulullah SAW. Para al-huffaz di tanah Jawa ini rata-rata adalah murid dari Syekh Mahfud, baik langsung ataupun tidak langsung. Bisa langsung dan tidak langsung bagaimana? Salah satu contohnya, ada beberapa ulama Al-Quran yang justru ijazahnya itu adalah melalui Mbah Yai Dimyati. Mbah Yai Dimyati bisa dari Syekh Mahfud langsung atau kepada guru yang lainnya, misalkan dari Syekh Al-Madani atau Syekh Abu Bakar Satok juga. Karena sebenarnya Syekh Mahfud, Syekh Dimyati, Syekh Dahlan itu ke Mekah bersama-sama selama 4 tahun, kemudian 4 tahun itu bapaknya wafat. Setelah itu selang 2 tahun baru ketiga bersaudara ini pulang. Setelah itu baru Syekh Mahfud kembali ke Makkah. Gitu loh. Artinya apa? Sanad qiraah itu 14 cara qiraah itu sudah dikuasai oleh Syekh Mahfud dari ulama-ulama istilahnya mukri, pembaca Al-Quran yang benar dan membawa sanad qiraah yang benar. Ke-14 imam itu siapa? Nanti mungkin di kesempatan berikutnya bisa saya jelaskan. Ini kita batasi dulu secara global biar semua paham bahwasanya sanad keagamaan baik itu sanad Quran, sanad hadis, sanad fikih, sanad tasawuf, itu semuanya tersambung baik kepada yang mengeluarkan amalan tersebut atau kitab tersebut, dan kemudian urutan ke atasnya sambung utuh kepada Rasulullah dan tidak harus melalui sanad dari Ba'lawi. Karena ulama kita belajar di Makkah dan Madinah dan gurunya sangat kecil yang dari Hadrami atau Ba'lawi. Ada satu ulama besar yang dianut oleh Syekh Abdul Mannan, itu salah satunya adalah Sayyid Murtado Az-Zabidi. Sayyid Murtado Az-Zabidi itu sebenarnya dia tidak Ba'lawi, tapi sekarang didata menjadi Ba'lawi. Zabid itu jelas bukan dari Hadramaut. Dan dia juga jelas lahirnya di India, besar di Zabid, di Yaman, kemudian remaja dan belajar pertama di Baghdad, kemudian di Mesir dan Mekah. Artinya tidak belajar di Hadramaut, tidak belajar di Tarim. Itu bisa saya pastikan. Mungkin itu sekedar tambahan. Orang yang dalwa. Saya meneruskan dari Pak Muiz. Ini ada klaim-klaim biasa dari muridnya Mbah Mahfud termasuk
pendiri Nahdlatul Ulama itu Syekh Hasyim Asy'ari. Jadi peletak dasar Ahlussunnah wal Jamaah itu kan ya beliau Mbah Hasyim Asy'ari bersama para-para wau termasuk Mbah Wahab itu kan meletakkan fondasi Ahlussunnah wal Jamaah An-Nahdiyah itu Syafi'iyah, Al-Maturidiyah, terus Asy'ariyah, terus Imam Al-Ghazali secara tasawuf, secara thariqah Syekh Junaid Al-Baghdadi itu ya dari rangkaian atau silsilah sanad yang jelas ini dari Syekh Mahfud itu. Nah, ini kalau kita melihat di hasyiahnya Mbah Mahfud ini ada terjemah termasuk dari murid-muridnya Mbah Mahfud niku termasuk Muhammad Hasyim Asy'ari Al-Jumbani Asy-Syafi'i, termasuk yang terkenal Al-Muhaqqiq Syekh Yai Ihsan bin Abdullah bin Muhammad Saleh bin Abdurrahman Al-Jambesi, ini pengarang kitab Sirajul Thalibin, syarah dari Minhajul Abidin dari Jampes, yang konon ternyata juga muridnya Syekh Mahfud. Terus dari sini ini saya bacakan bahwa ini nanti kalau tidak dibacakan nanti bisa salah paham karena ketika menulis Al-Alamah Muhammad Hasyim Asy'ari Al-Jumbani ini juga ada apa jenisnya, ada taklik Habibnya ini perlu dibaca ya. Wulida fi qaryati min Qura Jombang. Jadi Syekh Muhammad Hasyim Asy'ari Jombang niku dilahirkan di desa, salah satu desa dari kota Jombang, di Jawa Syarqiyah, Jawa Timur pada tahun 1282. Hafizul Qur'anul Karim wa akhadal faqih wan nahwu al fiqh wa akhada. Jadi Syekh Hasyim Asy'ari itu mengambil pelajaran al fiqh wan nahwa wa sarfa an Syekh Al Khalil bin Abdullah Taif al Bangkalani. Jadi mengambil dari mondok di Bangkalan. Setelah itu summa safara ila Makkah Mukarramah. Setelah itu beliau pergi ke Makkah Mukarramah. Wajah warafiha sita sanawatin. Terus bermukim selama 6 tahun. Talabal ilmi wal ibadah wa biha ini akhoda anil Imam Muhammad Mahfud At-Tirmidzi walazama durusahu. Ini wahwa umdatu fi ulama'i Makkah Mukarramah. Ini ada catatan bahwa Syekh Mahfud ketika di Mekah Mbah Hasyim Asy'ari itu mengambil ilmunya, mengambil barokahipun ilmune Mbah Mahfud. Wa huwa umdatuhu, ini menjadi pegangan beliau. Jadi pegangan dari berbagai macam fan ilmu dari beliau. Nah ini ada koma Kamala Zama Sayyid Ali bin Ahmad As-Saqaf wa Sayyid Husain bin Muhammad Al-Habsyi wa ghairuhu. Seperti halnya
Sayyid Ali bin Ahmad Saqaf, Sayyid Husain Muhammad Al-Habsyi ya padha-padha mempeng ning kono. Padha belajar ning Syekh Mahfud. Summa ada ila bailadi sana 1314. Jadi artinya di sini kesimpulannya, jadi yang menjadi pegangan itu dari apa yang dari Syekh Mahfud Termas. Walaupun di sana itu juga podo enek sing mempeng belajar ning ora terpengaruh dengan mereka ngono lho, intine kan ngono gitu. Jadi lebih apa ya, menjadi pegangan dari Syekh Mahfud. Ini bisa dipertanggungjawabkan secara data maupun terverifikasi. Nanti saya sepilkan sedikit nanti ya. Nanti ya apa saiki? Ya itu tadi gambaran wawasan sanad secara keilmuan khususnya Al-Quran dari Mbah Mahfud sendiri menguasai 14 bacaan dan itu masyhur, termasuk saya itu pernah dengar cerita dari Gus Baha bahwasanya Mbah Maimun Zubair itu sangat mengidolakan yang namanya Syekh Mahfud. Banyak karangannya di sana, bahkan yang berisi cerita-cerita. Ada suatu cerita ulama Mesir ahli Al-Mukri penasaran dengan kehebatan Syekh Mahfud. Karena napa nggih? Rumangsane sudah paling hebat di Mesir. Akhirnya ketemulah di Masjidil Haram, terus ketemu ba'da maghrib, itu langsung dibaca apa niku Al-Qur'an bil ghaib baina isya'ini rampung. Di antara maghrib sampai isya rampung. Akhirnya niku ya mengakui niku cerita nek mboten salah dari Gus Bahar. Nek mboten salah. Jadi memang masyhur, sebegitunya masyhur ya. Bahkan kitabnya Syekh Mahfud Madhab Dawin Nadir, ilmu asar atau ilmu hadis, mustalah hadis, sampai sekarang konon masih dipakai di Mesir, mata kuliah di Mesir sampai sekarang. Dan ini menurut saya ya pelajaran yang paling sulit, urusan sanad. Niki kesehatan yang badhe diungkapkan apa mboten Gus? Nah, mboten niki secara global sampun diaturake. Nah, tesih wonten mboten? Tesih. Nah, itu tambah diaturke mboten apa? Dibahas yang akan datang untuk detailnya, itu kan detail-detail lah. Ya mungkin yang akan datang kita bahas detail per fan, misalnya itu. Untuk detailnya yang akan datang, episode yang akan datang kita sambung lagi untuk masalah itu. Nah ini ada pertanyaan dari Mas D. Nah niki Pak Alawi niku adalah
suku Arab dari Yaman atau yang Yaman ke Arab-Araban? Ba'lawi itu spesifik ya, sangat spesifik. Ba'lawi ini ya pomo asli singkatan lah. Bani Alawi singkatannya, atau anak cucu Aba Alawi, makanya disebut Ba'alwi. Nah, Ba'alwi itu merujuk kepada Alwi bin Ubaidillah, bukan kepada Ali karramallahu wajhah, beda. Sekarang mereka menggunakan Rabithah Alawiyah bernisbat kepada Sayyidina Ali. Tapi kalau menurut catatan nasab, ternyata tidak ada turunan Sayyidina Ali yang bernama Ubaidillah bin Ahmad al-Abbah bin Aisyah ar-Rumi bin Muhammad an-Nakib bin Ja'far as-Shadiq bin Ali Uraidi bin Ali Zainal Abidin bin Husain. Itu tidak ada. Jadi ya Bani Alwi yang jelas adalah Ba'lawi, anak cucunya Alwi bin Ubaidillah. Ubaidillah ke atas belum bisa terverifikasi katanya. Dan saya kebetulan tidak mengurusi urusan nasab. Kalau yang percaya ya kebangetan, nek ora percaya kira-kira ya wis bener, karena tidak ada data waktu hidupnya Ahmad dan Ubaidillah. Dan setelah itu juga ada data dan tidak tercatat yang namanya Ubaidillah sebagai Ahmad bin Aisyah. Itu saya. Kalau masalah Arab dan tidak, yang namanya orang Yaman itu istilahnya adalah bukan pendatang, aribah sebenarnya. Mereka bisa dimasukkan di dalam orang Arab kuno, tapi tidak di Arab secara utuh, karena yang namanya yang dijuluki Arab itu adalah Hijaz dan sekitarnya. Ya, Hijaz dan sekitarnya itu adalah Arab. Sementara Yaman itu dan Hijaz itu orang pertama yang meletakkan peradaban besar di situ adalah Nabi Ibrahim. Itu di Hijaz, terutama di Makkah. Nah, siapa orang Yaman ini? Yaman adalah orang-orang Bani Qahtan. Bani Qahtan itu bisa disebut Bani Jurhum, atau kalau bahasa lain Yoktan, anak cucunya Yoktan. Itu berasal dari istilahnya bukan Bani Ibrahim, apalagi Ismail dan Ishak. Artinya peradaban mereka lebih tua daripada Hijaz, tapi bukan bagian dari Hijaz atau Arab secara utuh itu sendiri. Ngoten dalam pemahaman saya. Jadi ya kalau disebut Arab, iya mereka masih berbahasa Arab. Bahkan sampai di sebelah baratnya Mesir juga kalau dibilang Arab juga Arab, tapi Arab Mesir kan namanya bukan Arab. Egypt adalah Egypt, Al-Qibti, gitulah. Orang jangankan kok situ, orang Iran saja, orang Irak sekarang juga berbahasa Arab, padahal mereka orang-orang Persia. Orang Jordan juga orang Arab, padahal bukan Jordan itu. Jordan bukan Arab, Jordan adalah Jordan. Itu mestinya dulunya adalah bangsa Asyuria atau Suryania, termasuk orang Palestina. Itu bukan orang Arab, ya bagian dari Khurasan. Tapi memang semua sekarang juga sedang diarabisasi semua. Sekarang mereka mengaku Arab semua, karena ada pergeseran peradaban. Islam adalah Arab dan Arab adalah Islam. Itu sebenarnya tidak selalu tepat, tapi faktanya hari ini itu terjadi. Mungkin itu tambahan dari saya. Kan itu ada Arifah, Musta'rifah, Arifah. Itu sebutan ya, itu sebutan, bisa setiap kitab bisa berbeda sebutannya. Masalahnya memang ada Arifah,
ada musta'ribah, ada a'ribah, itu sebutan saja. Istilah itu kadang-kadang setiap kitab beda sebutannya. Tapi yang jelas kalau orang Yaman itu adalah mayoritas peradabannya dari Bani Gohton, Bani Jurhum. Di kemudian hari memang ada kerajaan besar di situ sebelum masa kenabian. Era kenabian, kerajaan itu masih berdiri, kerajaan Kristen di situ. Jadi memang bukan bagian Makkah dan Madinah, jadi tidak terpengaruh secara menonjol sebagai perkembangan peradaban Islam yang cukup tinggi. Justru membesarnya Islam itu setelah dari Arab itu ke daerah Persia, kemudian Khurasan, kemudian ke Mesir. Yaman tidak sangat menonjol peradaban Islam. Itu saya kira. Mas Day cukup? Oke. Oke, monggo. Ini perkara apa jenenge? Baklawi. Ya kalau tadi saya kan melihat dari Fathul Qawi, di sini kan ada apa? Ini catatan kaki ya tadi ya footnote dari Syekh Husain Al-Habsyi tadi. Saya buka kitabnya Fathul Qawi. Kitabnya yo bahas tentang sanad. Dan ternyata setelah saya lihat-lihat, ini ada halaman 212, di situ ada judul Al-Musal Salu Bisadatil Ashraf fi Ghalibi wa ya arba'una hadisan bisnati wahidin yarwi Syekhuna Alamah an walidi Asyid Muhammad. Jadi ngeten, Syekh Al-Habsyi ini dalam catatannya itu kan punya riwayat, yang riwayatnya itu riwayat hadis yang diriwayatkan dari Ashraf dan Sadat. Jadi kabeh rawine niku Sadat, keturunane Kanjeng Nabi. Ternyata setelah saya lihat di halaman 212 ini bertentangan dengan klaim bahwa beliau itu keturunan dari Ubaidillah bin Ahmad bin Isa. Itu di sini nggak ada. Saya bacakan panjang ya. Wa ya arba'una hadisan bisa diwaidin yarwi Syekhuna al-alamah an walidi Sayyid Muhammad an Syekhi Asyid Tahir bin Husain bin Tahir. Terus saya lihat sampai Zainal Abidin itu enggak ada namanya, Ubaidillah bin Ahmad bin Isa. Nah itu kan bertentangan dengan apa yang dikampanyekan bahwa dia itu termasuk Dzurriyyatul Rasul, Dzurriyyah Ali bin Abi Thalib. Kan mbasa ndelok apa jenenge sanad musalsale arba'in, hadis arba'in darinya yang diriwayatkan itu ada 40, termasuk Laisal Khobaru Kalmu'a apa itu Al-Harbu Doa Al-Muslim, Mir'atul Muslim, termasuk itu hadis itu tidak ada. Tersembunyi atau memang tidak ada? Enggak ada namanya Ubaidillah bin Ahmad bin Isa. Nanti ada di sampulnya. Lah di tarjamahnya itu ada, tarjamah itu sampai 3 yang menerjemahi, dan itu semuanya Baklawi dari Ubaidillah bin Ahmad bin Isa.
Nah, ini cara piye ya ngarani. Makane kula maca niki rada mumet nggih. Saestu. Mungkin ada ya sanad firqah itu paling ngambilnya kitab Burqah Musikah dari Syekh Abdurrahman Syekh Abu Bakar As-Sakron gitu. Ya itu, jadi kalau Baklawi ya secara ini dari sanad mata rantai sanad yang di nomor halaman 212 kalau diklaimkan bahwa perawinya itu apa itu sadat semua gitu. Keturunane Kanjeng Nabi kabeh ten mriki mboten tidak terdata. Tidak terdata. Iki enek Ubaidillah bin Ali, Abdullah bin Husain. Ada Ubaidillah tapi bukan bin Ahmad bin Isa. Tentu. Hadis Syiah itu. Ya wallahu a'lam bishawab. Jadi dari sanadnya penipu. Ya, jelas seperti itu. Sanadnya tidak ada sampai ke Ubaidillah. Intinya seperti itu kan. Tidak bertentangan dengan sanad yang kita terima di Nusantara atau di berbumi menika. Mudah-mudahan pesan saja untuk teman-teman yang masih muda, kita di pondok dibekali ilmu qawaidul fiqhiyah, ilmu usul untuk membangun pola pikir untuk lebih konstruktif, gitu kan. Jadi jangan terlalu sementing kusnudon wae lah. Jadi nah, urusan sanad ini tidak bisa kusnudon. Artinya ada data verifikasi yang jelas. Jadi kenapa kok kita angkat tema tentang sanad itu memang seperti itu. Pentingnya sanad mata rantai keilmuan kita sampai kepada Rasulullah SAW. Secara global di dalam Bifadul Mustahfid itu Mbah Mahfud menerima sanad full di fan fikihnya itu mulai Mbah Mahfud naik ke Abu Bakar Syato sampai Rasulullah SAW itu full dan tidak ada nama Ubaidillah ataupun satu pun dari klan Balawi anak cucu Ubaidillah, tidak ada satu pun, tidak ada, bisa dilihat. Dan harapan kita dengan adanya tema kita angkat masalah persanad ini, pondok-pondok bisa lagi memberi wawasan kalau pondok kita misalnya seperti itu bersanad kepada ini dan bisa mungkin ke depan bisa membukukan meskipun pondok itu masih baru kan bisa dibukukan bahwasanya saya dapat sanad ilmu dari sini. Jadi dibekali setiap santri dibekali kitab sanad dari pondok masing-masing itu kan lebih bagus, Pak. Kalau kita mempunyai sanad yang jelas kan akhirnya orang gampang oleh. Tetap ini sanad itu jelas kok. Nyapa udah tak malu-maluan ngoten niku. Apalagi soal wirid, apalagi soal tarekoh dan lain sebagainya. Mungkin yang akan datang kita bahas masalah sanad-sanad tarekoh yang ada. Mungkin ada teman-teman yang bersedia membuka diri terus
bersama-sama membongkar masalah sanad wirid atau sanad apa tarekah. Karanten niku masalah fatal ketika wirid niku kok pedhot dalan ya wallahu alam. Urusannya ilahiyah kepangeranan nggih nggih. Mungkin untuk malam ini kita cukupkan sekian dulu, dan insyaallah mangke untuk ke depan kita kaji lagi yang lebih detail untuk masalah persanatan, dan semoga saja apa yang kita kaji malam ini memberikan sebuah nuansa baru, motivasi baru, spirit baru dengan adanya argumen-argumen ataupun dalil-dalil yang terverifikasi. Dan mudah-mudahan yang jelas kita memohon kepada Allah, mudah-mudahan kita senantiasa mendapat ma'unah dari Allah Subhanahu wa taala, bimbingan saking Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ridho saking Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa akhiran qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.